agenda penjelasan Eventbrite. Jadi Eventbrite ini itu berguna untuk kalian saat nanti pemilihan apakah kalian mau pilih PKM KC, PKM GT, dan PKM-PKM lainnya. Mungkin untuk penjelasan lebih lanjutnya langsung saja saya persilahkan kepada divisi materi, divisi yang bertugas untuk menjelaskan Eventbrite ini, kepada kakak-kakak yang bertugas, dipersilahkan Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran lokakarya PKM Maba FKUB itu sendiri. Bisa di next. Jadi untuk timeline lokakarya PKM Maba FKUB itu seperti yang sekarang kita lakukan ini, dilakukan workshop 1 pada tanggal 3 Oktober 2020. Lalu untuk workshop 2-nya dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2020. Untuk presentasi dilakukan pada tanggal 21 November 2020. Untuk acara grand final dilakukan pada tanggal 5 Desember 2020. Dan untuk acara terakhir dilakukan pada tanggal 6 Desember 2020. Dan setiap maba harus mengikuti semua rangkaian acara ini. Bisa di next. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jadi di sini setiap maba berkewajiban untuk membuat PKM. Nah, di sini kita mewajibkan maba untuk membagi kelompok untuk membuat PKM-nya. Dan maba FKUB 2020 diwajibkan membuat proposal PKM dan video untuk presentasi pada acara Lokakarya PKM Maba FKUB 2020 yang diadakan pada tanggal 21 November 2020. Maba FKUB 2020 dapat menentukan pilihan bidang PKM yang mereka inginkan berdasarkan yang sudah dijelaskan sebelumnya pada sesi materi tadi. Untuk PKM PE, GT, KC, PSH, dan GFK, jumlah anggota per kelompok adalah 3 orang. Untuk PKM T, M, dan K, jumlah anggota per kelompok adalah 4 orang. Jadi nanti maba dipersilahkan untuk memilih PKM sesuai bidang yang diinginkannya, tapi hasil akhir dari PKM-nya ditentukan oleh panitia dan syarat dan ketentuan berlaku. Bisa di next. Nah, untuk pembagian kelompoknya, mekanisme dan cara pembagian kelompoknya akan di-share melalui Google Classroom. Jadi di sini mahasiswa baru FKUB 2020 bisa cek-cek Google Classroom-nya terus dan akan di-share pada rentang tanggal 5 hingga 9 Oktober 2020. Dan setiap maba FKUB 2020 harus memilih satu bidang PKM dan tidak boleh tidak memilih atau memilih lebih dari satu bidang PKM. Bisa di next. Selanjutnya ini bisa dijelaskan oleh rekan saya, Widya Suci. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Halo. Baik, terima kasih. Mungkin ini adalah hal penting yang harus diperhatikan oleh adik-adik sekalian, terutama untuk mahasiswa lama. Yang pertama terkait dengan peraturannya. Yang pertama, maba FKUB ini kan memilih lebih dari satu bidang PKM atau tidak memilih bidang PKM sesuai dengan ketentuan, maka dia akan dipilihkan bidang PKM-nya oleh panitia. Yang kedua, bagi yang melanggar ketentuan tersebut, maka dia akan membuat penugasan minimal 750 kata yang ditulis tangan, kemudian di-scan mengenai perkembangan riset dan juga bidang keilmiahan di Indonesia. Nah, tugas ini nanti dikumpulkan di Google Classroom pada H+2 dari pengumuman pembagian kelompok lokakarya PKM Maba FKUB 2020. Minta tolong bisa di next slide. Dan ini adalah yang penting juga. Jadi untuk setiap penugasan yang kami berikan itu akan diberikan poin, yaitu poin 1 apabila tepat waktu dan tepat sesuai dengan ketentuan. Poin 0,5 itu apabila terlambat atau tidak tepat ketentuan yang sangat berlebihan. Atau poin 0 jika tidak mengerjakan. Nah,
poin-poin ini nanti akan diakumulasikan sehingga nanti kami dapat menentukan kelulusan dari adik-adik maba sekalian sekaligus untuk mahasiswa lama seperti itu. Jadi ini bukan poin akhir. Poin ini masih akan diakumulasikan dengan penugasan-penugasan yang lain. Mungkin seperti itu. Minta tolong di next slide. Kemudian untuk ketidaklulusan lokakarya. Nah, untuk ketidaklulusannya ini wajib mengulang tahun depan dengan syarat dan juga ketentuan yang berlaku. Untuk informasi selanjutnya terkait ketidaklulusan ini akan diumumkan setelah pengumuman dari grand final. Ini bisa di next slide. Baik, mungkin itu dari kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf, kami kembalikan ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada divisi materi yang sudah memberikan gambarannya tentang Eventbrite ini ya. Oke, jadi teman-teman setelah penjelasan tadi diharapkan sudah mengetahui ya gimana Eventbrite itu dan gimana mekanismenya kalian bisa daftar. Nah, selanjutnya kita akan ada agenda yang juga melegenda. Dan karena tadi kita ada pretest, berarti lawannya pretest apa Kak Elza? Post-test dong, Kak. Oke, jadi sekarang ada agenda post-test. Mekanismenya seperti biasa ya, jadi teman-teman